Halo, selamat malam. Apa kabar? Hai. Kutu-kutu aja nih bocah nih. Enggak, aku mau nonton. Oke, sebelum tidur kita cerita dulu ya. Jadi ini untold story lagi. Kemarin kan aku cerita hal-hal lucu yang pernah saya alami waktu bertugas sebagai humas perpustakaan UI gitu. Jadi eh, emang banyak sih pengalaman-pengalaman yang kadang-kadang itu kita hanya nyimpan sendiri gitu. Jadi adalah faktor-faktornya ya, biasanya kalau hal-hal yang sensitif gitu. Jadi aku sendiri itu banyak loh cerita-cerita yang saya alami di kantor itu saya keep sendiri gitu. Jadi saya nggak ceritain ke even ke teman-teman terdekat saya, bahkan ke bos gitu, ke pimpinan, walaupun itu berkaitan dengan beliau gitu. Jadi aku nimbang-nimbang, kalau aku ceritakan apakah akan menimbulkan suasana yang enak atau malah jadi beban. Jadi biasanya kalau saya pikir ini nanti jadi bikin kayak pertemanan kurang enak nih, ya udah saya keep aja gitu. Jadi ada saatnya setelah lama itu saya ceritain gitu. Jadi seperti tahun lalu ada cerita yang saya keep bertahun-tahun bersama teman saya almarhum Devi. Lalu akhirnya waktu Devi meninggal baru saya ceritakan ke teman-teman saya dan ke bos, ke mantan bos saya gitu. Jadi mereka juga kaget, masa sih gitu ya, ada ya kejadian seperti kayak gitu waktu itu gitu. Jadi ya memang begitu. Dan buat saya sih banyak pembelajaran dalam hidup ini yang saya peroleh itu justru di kantor ya. Di kantor mungkin kenapa? Karena ya sepanjang hari kita di kantor kan gitu. Jadi mostly setidaknya 8 jam sehari kita itu ada di kantor. Dan teman kita di kantor itu terdiri dari beragam latar belakang, macam-macam, ada asal daerah, suku, agama, bahasa, macam-macam. Jadi itu sebetulnya menjadi lingkungan yang sangat bagus untuk kita untuk belajar saling memahami gitu. Ya tentu saja ada konflik-konflik gitu, tapi so far buat saya sih konflik itu jadi bahan perenungan dan pendewasaan diri saya aja gitu. Jadi nggak ada yang konfliknya sampai misalnya dibawa terus itu sampai karena ada loh orang sampai pensiun nggak akur-akur gitu kan gitu. Mudah-mudahan saya nggak gitu lagi. Nah, jadi back to my story, my untold story. Jadi kemarin kan sih cerita tuh bapak peserta magang yang dari daerah yang pengen dibawa ke rumah Mbak Inul gitu. Jadi akhirnya kami bawa dengan ya walaupun ya nggak beneran. Nah ini cerita kedua, ini juga masih peserta magang, pustakawan dari daerah, tapi dari Indonesia bagian barat sanalah gitu ya. Jadi ibu ini waktu itu seorang ibu ini magang di UI itu lama juga, kurang lebih 3 minggu kalau nggak salah deh, 3 minggu. Dan dia memang orang yang sangat religius dalam arti memang yang orang yang patuh sekali menjalankan ini ya, ibadah agamanya gitu. Kenapa saya bilang begitu? Karena waktu pertama datang, nah kita kan bantuin tuh cari penginapan. Jadi dulu peserta magang itu biasanya kami tempatkan di asrama. Kalau ada kamar, kebetulan ada kamar di asrama. Tapi kadang-kadang peserta magangnya juga minta supaya minta tolong dicariin ya kos-kosan lah di seputar kampus itu. Karena kalau di asrama UI kan akses keluarnya itu terbatas gitu kan, lokasinya kan agak nyempil gitu. Jadi jam 6 maghrib udah gelap, udah malam, udah nggak ada bus kuning. Dia misalnya kalau mau main ke Margonda, ke mall, udah nggak bisa gitu loh. Jadi zaman itu belum ada Gojek. Jadi akhirnya kami cari di kos-kosan di belakang kampus itu. Dan waktu nyari itulah saya mulai ngenalin si ibu ini, karena dia selalu misalnya nih beberapa ada 3 apa 4 lah waktu kita cobain. Pokoknya yang dia lihat dulu adalah
apakah yang punya kos-kosan ini seorang muslim, kemudian apakah ada anjing di sekitarnya yang kayak gitu-gitulah ya gitu. Saya pikir ibu ini religius sekali gitu. Nah, di perjalanan setelah selesai dia magang mau pulang, biasa kami bawa lagi jalan-jalan kan. Jadi biasanya selain bawa jalan-jalan, kami bawa juga nih teman-teman ini biasanya lihat perpustakaan lain yang menurut kita perlu mereka lihat. Nah, waktu itu kami bawa ke Salemba. Ke Salemba itu ke UI juga, ke perpustakaan Magister Management. Karena waktu itu perpustakaan ini desainnya keren, kayak kafe. Nah, zaman itu memang masih jarang perpustakaan yang didesain dengan cakep, nggak kayak sekarang ya. Semua perpustakaan sekarang bagus-bagus. Zaman dulu itu terbatas lah. Jadi kami bawa ke dari Salemba. Nah, dari Salemba kan kita mau pulang tuh ke Depok. Nah, kami mampir mau makan, biasalah mau makan ya, mau makan. Nah, si supirnya bos saya ini dia tahu banget soal makanan karena dia suka ikut bawa bos saya yang tukang makan juga, yang penyuka kuliner juga kan. Jadi dia bilang gini, Bu Clara, kita lewat ini yuk, Saharjo gitu kan. Ya terserah lah, saya bilang gitu kan, situ yang nyetir gitu, cari makan yang enak. Oh ya udah, ada tuh di Saharjo ada rumah makan. Ibu biasanya, maksudnya ibu bos saya, ibu biasanya makan di situ tuh. Ada soto Lamongan, kata, soto Lamongan, soto Kudus, sate apa macam-macam lah di situ kata. Oh iya udah boleh gitu. Nah, kita ke sana gitu. Jadi ininya itu memang lumayan besar. Nah, kita ke sana, terus dia langsung pesan ke si ibu ini juga bilang dia udah lapar banget gitu. Lapar banget. Nah, udah. Si sopir ini namanya Pak Kaidir, dia langsung pesan kan. Aku juga pesan gitu. Nah, si ibu ini yang tamu kita ini adanya masuk gitu ya. Terus pas mesan tiba-tiba wajahnya langsung gini. Terus ibu ya pesan, ibu mau makan apa gitu kan. Enggak gitu kan. Loh, kok enggak gitu kan. Ibu, nah si Pak Kaidir ini Bu, katanya enak nih soto Lamongan sini, asli dari Lamongan. Nah, pokoknya di inilah. Nah, kalau ibu nggak suka ini ada ayam, ada ini. Enggak deh, saya nggak makan gitu kan. Loh, saya kan langsung kayaknya ini salah nih gitu kan, karena kan tadi dia bilang lapar gitu, kok tiba-tiba nggak mau makan gitu. Ini ibu beneran nggak mau makan? Saya bilang, iya dia nggak enak kali sama saya. Iya Mbak Clara, saya perut saya tiba-tiba nggak enak gitu kan. Oh, jangan-jangan karena masuk angin, karena belum makan. Justru harus makan Bu, ini ada yang lembek kok nasinya ini, pokoknya atau sotonya aja biar aman gitu, jangan makan yang pedes-pedes nih pokoknya enggak gitu. Terus dan dia nggak mau duduk ini, kita kan masuk ke, sebetulnya nggak ke dalam ya, jadi dia ada areanya itu, di luarnya itu banyak kursi-kursi gitu. Nah, pas nyampe situ juga kebetulan kan jam makan siang, jadi orang-orang di daerah situ mungkin yang ngantor di situ kan pada makan situ, rame lah gitu kan. Udah akhirnya aku makan dong sama si bapak ini, sama pak sopir ini, tapi kami sama-sama nggak enak, jadi pakai kode-kode, ini si ibu kenapa ya gitu kan. Nah, si ibu ini ya udah ibu makan ini aja deh, makan pisang atau apa, dia nggak mau dan dia itu belakangin gini loh, belakangin kita gitu kan. Nah, terus tiba-tiba ada rombongan datang, rombongan orang makan. Kebetulan nih rombongan yang mau makan ini ada perempuan-perempuan berhijab. Nah, mereka masuk terus kan makan. Terus tiba-tiba si ibu ini bilang gini, saya makan deh Pak gitu kan. Oh ibu makan jadinya gitu kan. Iya saya makan aja deh gitu kan, tapi ayam aja ya gitu kan, ayam maaf halal kan gitu. Oh halal Bu gitu kata si Pak Kaidir ini kan. Lah saya kan muslim juga Bu, nggak mungkin saya bawa ibu ke tempat yang nggak halal gitu kan. Nah, saya kan langsung, oh dia ragu ini rumah makan
ini gitu. Oh ya udah ya, pokoknya kita makan lah. Ya udah makan, kenyang, terus pulang. Di mobil saya sebenarnya pengen nanya, tapi saya nggak enak gitu. Saya nggak enak, pokoknya saya diamin aja lah. Tapi si bapak ini, Pak Kaidir ini nanya, "Ibu maaf, kenapa tadi ibu tiba-tiba nggak mau makan, terus tiba-tiba mau makan lagi?" Ceritalah si ibu ini. Jadi tahu nggak? Gara-gara dia lihat kasirnya itu matanya sipit. Jadi kasirnya rumah makan itu memang putih, sipit, dan memang ya rambutnya kelihatan, nggak pakai apa. Tapi tahu nggak teman-teman, sebetulnya kasirnya itu orang Sunda. Karena kita tahu, karena pas ngomong tahu kita ya yang gelis bukannya. Dan si Pak Kaidir ini kan udah beberapa kali makan ke situ, dia tahu si kasir itu orang Sunda gitu, orang Sunda dan Muslim gitu kan. Nah dia cerita, "Ya maaf ya Bu Clara gitu, saya pikir tadi itu rumah makannya punya orang Cina, soalnya saya lihat kasirnya matanya sipit." Jadi kita ketawa lah kan gitu, ketawa. Saya ketawa antara lucu dan miris juga gitu kan. Oh gitu. Nah terus kenapa ibu tiba-tiba jadi mau makan lagi? Saya bilang gitu kan gitu. Iya, nah pas saya lihat ada yang datang itu pada pakai jilbab. Nah saya baru ini, ya ini memang ini bukan rumah makan Cina kali ya. Aduh. Jadi gitulah ya teman-teman ya. Kadang-kadang kita itu menilai sesuatu itu terlalu sederhana, terlalu simpel. Bayangkan deh si ibu itu hanya dengan melihat mata seorang kasir yang sipit, dia pikirannya udah kemana-mana gitu. Tapi ya nggak bisa disalahkan. Setiap orang kan punya panduan, punya acuan dalam hidupnya ya. Itu buat dia mungkin itu bagian dari kehati-hatian. Jangan sampai misalnya nanti ternyata restorannya restoran gak halal gitu, mungkin ini dia. Nah yang kayak gitu-gitu biasanya aku hanya simpen di dalam hati ya, tapi saat ini akhirnya saya ceritakan setelah, karena buat saya itu jadi pengalaman yang menarik, yang lucu gitu ya. Makanya kadang-kadang yang kalau mau membahas hal-hal yang sensitif seperti itu saya tuh pilah-pilah ini yang mana yang mau diceritain, disampaikan gitu. Nah ya udah akhirnya kami waktu itu ketawa pulang gitu. Tapi ya setelah itu setiap kali ada peserta magang lagi, terus kami mau makan, itu saya masih Pak Sopir ini, karena kami sering ini ya pergi bawa tamu gitu, jadi akrab banget lah. Dan ini Pak Haidir ini, Pak Sopir ini memang orangnya seru gitu. Ya orang Betawi kan orangnya seru ya gitu. Matching sama orang Batak gitu. Jadi dia kalau bawa, "Pak ingat loh Pak, cari rumah makan yang kasirnya tidak bermata sipit." Aduh. Itu hanya sebagian kecil dari kisah-kisah yang pernah saya alami lah ngurusin perpustakaan itu, tamu-tamunya ya. Itu jadi mudah-mudahan bisa ya, jadi ada hikmahnya juga buat kita ya, bahwa ya jangan terlalu mudah menilai sesuatu hanya dengan lihat casingnya, bungkusnya gitu ya. Nah itulah cerita saya pada malam hari ini. Semoga kalian semua sehat, bisa tidur pulas, dan besok bangun pagi dalam kondisi sehat. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke sebanyak mungkin orang. Kata Nara seperti bukan itu. Ke orang, ke teman-teman. Oh, ke
teman-teman, kata Nara ada di belakang itu loh ya. Saya lagi main, Oke, guys. thank you for watching, keep reading. Jangan lupa, tidak ada berbagi yang tidak bermanfaat. Thank you.